Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini, kita akan mempelajari suatu pelajaran yang penting tentang orang mati. Ada 3 aspek dalam pribadi manusia yang dikenal dengan istilah trikotomi. Pandangan ini berdasarkan pada pengertian bahwa Allah menciptakan manusia dengan memberikan 3 unsur utama di dalam diri manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Sebagaimana juga dalam pandangan para filsuf Yunani dulu, bahwa mereka memandang bahwa tubuh, jiwa, dan roh adalah suatu kesatuan di dalam kehidupan manusia. Apakah yang Alkitab katakan tentang kehidupan manusia? Manusia dikatakan akan binasa. Ayub 4 ayat 17. Kemudian di dalam Yakobus 4 ayat 14, bagian yang terakhir, di sana dikatakan kehidupan manusia bagaikan uap adanya. Nampak pada suatu ketika, kemudian binasa pada akhirnya. Kemudian di dalam Ayub 7 ayat 7 dan Mazmur 78 ayat 39 mengatakan bahwa kehidupan manusia bagaikan angin. Kehidupan manusia hanyalah sementara dan akan binasa. Lukas 13 ayat 2 dan 3, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Arti manusia untuk makhluk hidup. Arti mati untuk makhluk hidup menurut KBBI. Sudah hilang nyawa, tidak hidup lagi. Contohnya adalah anak yang tertabrak mobil itu mati seketika itu juga. Yang artinya anak itu kehilangan nyawanya seketika itu juga. Kematian menurut medis. Dunia kedokteran menetapkan 3 fase kematian. Mulai dari mati klinis, mati otak, hingga fase finalnya adalah kematian secara biologis, di mana jasadnya menjadi kaku dan proses pembusukan pun segera dimulai. Bagaimana kematian itu menurut Alkitab? Alkitab tidak mengajarkan bahwa manusia memiliki kekekalan di dalam kehidupannya. Dan Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu adalah fana. Setanlah yang pertama kali mengajarkan bahwa manusia adalah sesuatu yang baka. Coba kita lihat ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Dia membujuk perempuan itu dan mengatakan, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Ular itu menampakkan diri kepada setan dalam Wahyu 12 ayat 9. Kemudian berbicara tentang setan, Kristus berkata, "Ia adalah pembohong dan bapa segala dusta." Yohanes 8 ayat 44, bagian akhir. Dengan jelas Alkitab mengatakan tentang orang mati dan keadaan mereka kembali ke asalnya. Ayub 14 ayat 10 mengatakan, "Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Ia kembali ke asalnya." Kejadian 2 ayat 7 mengatakan, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ketika Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya, apakah yang terjadi dengan manusia itu?" Kejadian 2 ayat 7. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Bagaimanakah keadaan orang mati menurut Alkitab? Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. "Dari debu kembali menjadi tanah, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya." Mazmur 146 ayat 4. "Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga, lenyaplah semua maksud-maksudnya." Pengkhotbah 9 ayat 5.
Orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa. Dan Mazmur 115 ayat yang ke-17, 6 ayat 5, 8, 8 ayat 10 dan 12 sampai 12. Orang-orang yang mati tidak dapat memuliakan Tuhan. Yohanes 11 ayat 11 sampai 14. Sehubungan dengan kematian Lazarus, mati sama dengan tidur. Apa yang terjadi dengan roh ketika manusia mati? Pengkhotbah 12 ayat 7. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh yang kembali kepada Allah adalah nafas hidup yang diberikan Allah padanya. Dengan demikian, nafas hidup manusia adalah merupakan satu-satunya dasar kehidupan. Kalau dicabut, berarti tubuh manusia akan kembali kepada debu tanah. Jantung tidak dapat lagi berdenyut, otak tidak lagi berfungsi, kemudian darah tidak dapat lagi memompa untuk mengalir. Apa yang terjadi dengan keadaan berpikir manusia saat itu? Telah tiada. Apa yang terjadi dengan jiwa ketika manusia mati? Alkitab mendefinisikan jiwa dengan berbagai variasi. Sering istilah jiwa dapat disamakan dengan seluruh tubuh manusia, atau alam kehidupan manusia, atau hal itu dapat disamakan dengan pikiran kita. Pada beberapa tempat, jiwa dikatakan sebagai kehidupan seseorang, sedangkan di tempat yang lain, sebagai orang yang hidup. Yeskiel 18 ayat 4. Sungguh, semua jiwa aku punya, dan orang-orang berbuat dosa, itu yang harus mati. Dapatkah orang mati berhubungan dengan manusia? Atau berhubungan dengan orang hidup? Teori yang memungkinkan orang hidup berhubungan dengan orang yang sudah meninggal disebut sebagai spiritisme. Ini bukan terminologi Alkitab. Penganut faham ini menerima keadaan manusia yang tidak binasa sebagai dasarnya. Jika garis komunikasi selamanya terbuka di antara orang hidup dan orang yang sudah mati, maka hal itu tidak tepat untuk berbicara tentang kematian seseorang. Raja Salomo mengatakan, karena orang yang hidup tahu mereka akan mati, jadi orang hidup itu tahu bahwa mereka suatu saat nanti akan mati, tetapi orang-orang yang mati sudah tidak tahu apa-apa lagi. Bahkan kenangan kepada mereka pun sudah lenyap. Pengkhotbah 9 ayat 5. Kemanakah kita akan pergi ketika mati menurut firman Tuhan? Ayub 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak terbangun dari tidurnya. Ah, sekiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 22. Kebangkitan merupakan satu-satunya pengharapan manusia untuk terlepas dari kuburan. Kapankah orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan? 1 Korintus 15 ayat 52. Pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Wahyu 20 ayat 6 dan 7. Tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Apa yang menjadi pengharapan yang membahagiakan sebagai orang percaya kepada Tuhan? Dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14 di sana dikatakan, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebagai kesimpulan dari semua pelajaran pada malam hari ini, yang pertama adalah
Manusia diciptakan oleh Allah dari debu tanah, dan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, kemudian menjadi makhluk hidup. Yang berikutnya, ketika seorang mati, nafas hidup telah meninggalkan dia. Ia berhenti berpikir, ia tidak dapat bergerak, ia sepenuhnya tidak bisa sadar lagi. Tubuhnya akan kembali menjadi debu. Dan yang terakhir, Alkitab mengatakan bahwa kematian manusia adalah sama seperti tidur. Mazmur 13 ayat 4. Dan ia akan tidur sementara waktu. Yeremia 51 ayat 39. Dan sampai kepada kebangkitan. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Demikianlah pelajaran firman kita pada saat ini. Kiranya ini dapat menguatkan kita, dan kiranya semua yang mendengarkan akan pelajaran pada saat ini diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.